warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Yes. Oke, bagus. Baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, boleh untuk ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Boleh, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Kinan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru ingin absen terlebih dahulu ya. Cantika, Hadir, Bu. Kinan, Hadir, Bu. Iva, Hadir, Bu. Alisa, Hadir, Bu. Salsa, Hadir, Bu. Siva. Sifat tidak masuk, Bu. Kenapa Siva tidak hadir? Sifat sakit. Baik, kita doakan ya Siva agar sehat kembali, agar dia bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Baik, pada hari ini kita akan belajar apa? IPAS. Ya betul, hari ini kita akan belajar IPAS. Nah, Bu Guru ada contoh gambar nih. Coba kalian perhatikan ya, lihat ke depan. Nah, di depan sini ada gambar apa aja? Ada yang tahu? Ya betul, di sini ada gambar batu dan kucing. Nah, ada yang tahu gak apa perbedaan batu dan kucing? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya boleh. Kalau kucing bisa bergerak, sementara batu tidak bisa bergerak. Ya betul, ada lagi yang bisa jawab? Saya, Bu. Kalau kucing hidup, sementara batu tidak hidup. Ya betul, kucing dia bisa hidup dan batu tidak hidup ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang materi kebutuhan dasar manusia. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dan kebutuhan makhluk hidup. Nah, nanti kita akan belajar mengamati gambar, berdiskusi kelompok, dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, kita sama-sama makhluk hidup, kita akan lebih peduli pada hewan, tumbuhan, dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Masih semangat belajar hari ini? Masih, Bu. Alhamdulillah, hebat sekali. Nah, ada contoh gambar lagi nih. Coba kalian perhatikan ke depan. Di depan ini ada gambar apa aja? Batu, kucing, pohon, ayam. Ya betul, di depan sini ada gambar kucing, batu, tumbuhan, dan ayam. Nah, ada yang tahu gak apa perbedaan gambar tersebut? Saya, Bu. Boleh? Kalau tumbuhan dan hewan itu bisa bergerak, sedangkan batu tidak bisa bergerak. Nah, iya betul, hewan dan tumbuhan dia bisa bergerak, sedangkan batu tidak bergerak. Kenapa sih hewan dan tumbuhan bisa bergerak sedangkan batu tidak? Karena hewan dan tumbuhan itu termasuk makhluk hidup, sedangkan batu itu benda mati atau benda tidak hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu seperti bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, mempunyai tempat tinggal, dan membutuhkan makanan dan air. Nah, coba kalian lihat di sekitar kalian, benda yang tidak bergerak itu seperti apa aja? Ada yang tahu? Meja. Iya, meja, kursi itu termasuk benda tidak hidup karena dia tidak bernafas, tidak bergerak. Dari penjelasan Bu Guru tadi, apakah sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, baik ya, sudah pada mengerti ya berarti ya apa itu benda hidup dan benda tidak hidup? Sudah pada tahu ciri-cirinya? Oke, baik. Nah, sekarang Ibu Guru akan bagiin kalian 3 kelompok ya. Bu Guru akan bagiin LKPD. Nah, kelompok 1 itu akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Kelompok 2 membahas tentang kebutuhan makhluk hidup. Dan kelompok 3 itu membahas tentang perbedaan makhluk hidup dan benda tidak hidup. Oke, boleh kalian kerjakan ya. Nanti kelompok 1 ciri-cirinya nanti disebutkan. Lalu kelompok 2 kebutuhan makhluk hidup. Boleh untuk kerjasamanya. Untuk kelompok 3 perbedaan makhluk hidup dan benda tidak hidup ya. Nah, nanti kalian kalau sudah selesai, kalian boleh mempresentasikannya ya dengan kelompoknya. Lokasi
kasih waktu 5 menit kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Boleh dikerjakan? Dimulai dari sekarang. Boleh untuk kelompok 1, ciri-ciri makhluk hidup ada apa aja? Bergerak, tumbuh, berkembang biak, membutuhkan makanan. Ya betul, ciri-cirinya itu nanti disebutkan ya, yang bisa dijelaskan. Ke kelompok 2, kebutuhan makhluk hidup apa aja? Makanan, air, udara, tempat tinggal, cahaya matahari. Ya betul, kebutuhan makhluk hidup itu ada makanan, air ya. Apakah kalian sudah selesai semua? Sudah, Bu. Baik, sekarang kita bahas hasilnya sama-sama ya. Boleh untuk kelompok 1-nya terlebih dahulu disebutkan. Tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup, ayo sebutkan, coba berdiri. Ciri-ciri makhluk hidup: 1. Bernafas, 2. Bergerak, 3. Tumbuh, 4. Berkembang biak, 5. Membutuhkan makanan dan air. Ya, bagus sekali. Terima kasih kelompok 1. Coba sekarang kelompok 2. Tadi ada kebutuhan makhluk hidup, ada apa aja? Kebutuhan makhluk hidup: 1. Makanan, 2. Air, 3. Udara, 4. Tempat tinggal, 5. Cahaya matahari. Ya, betul. Pintar, makhluk hidup itu membutuhkan makanan, air, udara, tempat tinggal, dan cahaya matahari. Sekarang coba kelompok 3, silakan berdiri. Tadi membahas tentang perbedaan makhluk hidup dan benda tidak hidup. Coba sebutkan ada apa saja. Perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup. Makhluk hidup bisa tumbuh dan bernafas, sedangkan benda tidak hidup tidak bisa tumbuh dan tidak bernafas. Ya, baik. Ya, betul sekali. Makhluk hidup itu bisa tumbuh dan bernafas, sedangkan benda tak hidup itu tidak bisa. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Jadi benda seperti batu, meja itu tidak hidup ya, karena dia tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Baik, apakah sudah paham semua pada materi hari ini? Sudah, Bu. Baik, karena kalian sudah paham dan cepat sekali menanggapinya. Oke, baik, Bu Guru akan menyimpulkan pada materi hari ini. Tadi kita belajar tentang benda hidup dan benda tidak hidup. Tadi benda hidup ciri-cirinya ada apa aja? Bernafas, Bernafas, bergerak, berkembang biak, memiliki tumbuh, memiliki tempat tinggal, dan membutuhkan makanan dan minuman. Ya, betul. Terus tadi ada perbedaan benda hidup dan benda mati. Kalau benda hidup itu dia bergerak, kalau benda mati itu dia tidak bergerak, dia itu diem di tempat itu saja. Contohnya tadi seperti apa? Batu, meja, kursi itu dia benda tidak hidup atau benda mati karena dia tidak bergerak. Hal baru apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Boleh? Saya sudah mempelajari perbedaan makhluk hidup dan benda mati, Bu. Ya betul. Kita tadi sudah belajar tentang perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Dengan memahami makhluk hidup kita harus menjaga hewan, tumbuhan, dan lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Nah, karena kalian sudah paham pada materi ini, Bu Guru akan mengasih kalian tugas di rumah, yaitu menggambarkan satu makhluk hidup dan menyebutkan ciri-ciri serta kebutuhannya ya. Boleh ditulis tugasnya tadi, menggambarkan satu makhluk hidup dan menyebutkan ciri-ciri serta kebutuhannya. Dikumpulkan minggu depan ya. Oke, sebelum Bu Guru mengakhiri pembelajaran hari ini, boleh untuk ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya.